وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal pagi yang suci ini, di mana mentari bangun menebar sinarnya, menyinari bumi dengan kehangatan dan keindahan yang tiada tara. Sinar mentari pagi 1 Syawal menyapu segala sudut, memancarkan asa kehidupan yang menyejukkan hati dan langit bersemi takbir yang gemuruh, merayakan kemenangan yang telah dinantikan. Suara takbir itu melambung tinggi, menembus awan-awan putih, memancar ke langit, menandai awal Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan setelah perjuangan menempa diri, menguatkan keimanan dan ketakwaan. Di pagi ini kita merasakan getaran sukacita yang mengalir dari hati ke hati. Suara takbir yang menghiasi langit, menggema dalam jiwa yang bersukacita, memenuhi ruang dengan rasa syukur dan kegembiraan. Inilah pagi yang istimewa, di mana bumi bersukacita, langit bersorak riang, dan hati kita bergetar syukur tak terhingga. Marilah kita sambut dengan hati yang terbuka, dengan senyuman yang tulus dan komitmen untuk terus menjadi insan yang penuh takwa pada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Fitri atau yang disebut sebagai Lebaran bukan hanya sekedar tentang memenuhi kebutuhan jasmani dengan pakaian baru dan berbagai hidangan lezat aneka warna. Lebih daripada itu, Lebaran adalah momen refleksi dan introspeksi. Momentum ini memanggil kita untuk merenungkan pencapaian spiritual selama bulan suci Ramadan yang telah berlalu. Pada bulan Ramadan, kita telah berjuang menguatkan kesolehan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepadanya. Puasa, salat tarawih, tilawatul Quran, dan berbagai amalan ibadah lainnya telah menjadi bagian dari rutinitas harian kita. Melalui ketaatan ini, kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan iman serta memperbaiki hubungan kita dengannya untuk menjadi orang yang bertakwa. Hal ini sebagaimana tujuan puasa yang termaktub dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Namun perlu kita sadari bahwa ibadah dalam Islam tidak hanya berdimensi vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah, namun ada juga yang berdimensi horizontal, yaitu antara hubungan manusia dengan sesamanya. Ramadan
telah memberikan kita pelajaran penting akan pentingnya kesolehan horizontal ini. Kita belajar untuk peduli, berbagi, dan merasakan kesengsaraan saudara-saudara kita yang kurang beruntung dengan merasakan lapar dan haus selama puasa dan mengekang banyak keinginan walaupun kita bisa melakukannya. Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa memperhatikan sesama, membantu mereka yang membutuhkan, dan menjadi lebih baik dalam pergaulan sosial. Kebersamaan dalam berbagi makanan berbuka, sedekah, zakat, dan kepedulian terhadap sesama misalnya menjadi bagian dari nilai-nilai mulia yang telah kita tanamkan. Ini semua juga merupakan bentuk ibadah yang menjadi misi utama kita diciptakan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul insa wal jin illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri. Idul Fitri merupakan momen penting yang untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Inilah waktu yang tepat untuk saling memaafkan dan meminta maaf. Saling memaafkan adalah tanda kebesaran hati, sedangkan meminta maaf adalah tanda ketulusan dan kesungguhan untuk memperbaiki hubungan. Pada momentum Idul Fitri ini, mari kita kuatkan untuk menjadi orang yang senantiasa mengedepankan al-akhlaqul karimah dalam pergaulan dan memberi manfaat kepada orang lain. Hal ini telah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Riwayat Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hal yang sangat penting dalam hal pergaulan sesama manusia adalah selalu bersikap baik kepada orang tua. Tak terasa waktu telah berlalu begitu cepat. Orang tua kita yang dahulu kuat mengasuh kita, kini telah memasuki usia senja. Mereka yang penuh kasih sayang telah mengasuh dan membimbing kita sejak kita masih kecil. Kini butuh sentuhan kasih kita di saat-saat mereka sudah semakin tua. Ingatlah, orang tua adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mereka adalah jimat dan pilar kehidupan kita yang dengan penuh pengorbanan telah menjadi pahlawan kehidupan kita. Mereka lah yang telah membahagiakan kita dan bisa menjadikan kita sukses dalam kehidupan ini. Di setiap langkah hidup kita, mereka selalu ada, memberikan dukungan tanpa pamrih. Mereka lah yang menahan lapar di siang hari dan menanggung segala beban di malam hari demi memastikan kita hidup dengan layak dan bahagia. Sungguh besar jasa dan pengorbanan mereka. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mampu membalasnya? Ataukah kita masih terlena dalam kesibukan dunia sehingga merupakan kewajiban kita kepada mereka? Oleh karena itu, marilah kita jadikan momen ini sebagai titik balik untuk lebih menghargai dan mencintai orang tua kita. Jangan biarkan kerapuhan usia mereka menjadi penghalang bagi kita untuk menunjukkan rasa kasih sayang dan penghargaan kita kepada mereka. Jenguk dan peluklah mereka dengan penuh kelembutan dan kehanatan. Raihlah tangan mereka yang telah membimbing kita sepanjang hidup. Berikanlah mereka senyuman termanis kita dan ungkapkanlah betapa besar rasa cinta dan terima kasih kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah kau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di penghujung khutbah ini, khatib kembali mengingatkan, marilah kita jadikan Idul Fitri kali ini
sebagai momentum untuk menguatkan kesalehan vertikal dan horizontal kita dengan melanjutkan tren semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama, khususnya kepada orang tua kita. Semoga kita diberikan taufik, hidayah, kekuatan untuk menjadi hamba yang tidak lupa misi utama kita di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu